Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Baik, selamat pagi menjelang siang ya teman-teman, sahabat-sahabat bedah tajwid sekalian dimanapun teman-teman berada. Apa kabarnya? Semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan tentunya tidak kurang suatu hal apapun. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini walaupun agak terlambat banget ya, harusnya kita mulai jam 10. Tadinya saya nggak akan live, tapi masih ada waktu sisa ya, walaupun hanya sekitar 1 jam sampai menjelang waktu zuhur di Bandung. Semoga kita bisa memaksimalkan waktu yang mungkin sempit ini dengan keberkahan-keberkahan yang insya Allah semoga Allah berikan kepada kita ya, karena seperti biasa kita akan mengupayakan waktu selama 1 jam ke depan untuk berinteraksi dengan Al-Quran ya. Sama-sama kita akan coba membaguskan ngaji kita, menyempurnakan bacaan Al-Quran kita agar bisa lebih sesuai dengan kaidah tajwid sebagaimana dahulu Rasulullah Muhammad SAW melafalkan Al-Quran dari lisan beliau. Walaupun pada nyatanya pernyataan yang paling pas dan pernyataan yang paling tahu diri, tentu bacaan kita tidak akan pernah bisa sesempurna bacaan Rasulullah SAW. Namun minimal kita berikhtiar, kita berupaya untuk mendekatkan bacaan Al-Quran kita kepada bacaan Rasulullah SAW. Mohon izin mungkin untuk kesempatan kali ini karena waktunya sempit, kita nggak ada sesi talaki dulu, harusnya kan sesi talaki ya. Namun karena waktunya sempit, kita fokus lagi di bedah tajwid dari penggalan-penggalan kalimat yang akan kita bedah bareng-bareng per huruf, per harokat, per hukum tajwid. Tentunya saya izin untuk menjawab salam-salam terbaik dari teman-teman semua yang sudah memberikan salam terbaiknya di kolom komentar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Baik, kalau begitu teman-teman, insya Allah satu kalimat saja pada kesempatan siang hari ini ya, karena waktunya mepet juga ke waktu zuhur ya gitu. Tapi semoga dari sedikitnya ini, sempitnya waktu kita nih ya, menjadi keberkahan bagi kita. Sekali lagi teman-teman masih dalam nuansa Ramadan Lebaran ya, Syawal. Saya ucapkan taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim, kullu amin wa antum bi khair. Mohon maaf lahir batin teman-teman sekalian ya, selamat hari raya Idul Fitri. Semoga teman-teman ya selalu mengistiqomahkan amalan-amalan sholih, amalan-amalan yang sudah kita ikhtiarkan di Ramadan tidak berhenti di bulan Ramadan saja. Walaupun Ramadannya sudah berakhir, jangan sampai amal sholih kita ikut berakhir. Gitu ya. Baik, tanpa berlama-lama mari kita mulai saja teman-teman, sahabat-sahabat bedah tajwid sekalian. Kita mulai dari ta'awudz terlebih dahulu ya. Setelah itu kita akan bedah dari satu penggalan kalimat yang akan kita bahas insya Allah kalau sempat selama 1 jam ke depan pada kesempatan pagi menjelang siang hari ini. Kita mulai dari ta'awudz terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Tuh ya, ada Ustazah Nisa. Sehat-sehat Ustazah ya. Buat teman-teman yang pengen belajar bareng nih, khususnya yang akhwat-akhwat nih, yang pengen juga ada soalnya jarang nih ya live ngaji membedah huruf ya, itu ngebahas huruf itu jarang yang dia akhwat. Nah teman-teman boleh ikuti sahabat saya, teman saya, sohib saya gitu ya, Ustazah Nisa yang ada di kolom komentar tuh, Khairun Nisa, boleh teman-teman follow saja ya. Sehat-sehat Ustazah, semoga mohon maaf lahir batin ya, mohon maaf kalau ana ada salah-salah Ustazah ya. Baik, kita mulai saja tanpa berlama-lama teman-teman, sahabat-sahabat bedah tajwid sekalian. Oke, kita mulai dari huruf yang pertama teman-teman ya. Wafika barakallah Ustazah Nisa ya, Masya Allah. Baik, kita mulai teman-teman dari huruf yang pertama yang akan kita bahas. Tentu kita blok dengan warna hijau biar kita tahu mana huruf yang akan
kita bahas ya. Kira-kira teman-teman, huruf apakah ini bentuknya seperti mangkok, oke, tapi dia ada titik satu di atasnya. Kira-kira ini namanya huruf apa? Ada yang tahu? Nama ketika dia belum berharokat ya, namanya adalah huruf nun. Saya izin tulis di bawahnya ya. Jadi jangan sampai teman-teman mengatakan atau menyebut huruf ini adalah huruf na. Tidak ada huruf hijaiyah yang namanya adalah huruf na ya, gitu. Tapi adanya huruf nun. Nah, ini namanya huruf nun, bukan huruf na. Bagaimana cara melafalkan huruf nun? Kita ingatkan lagi, kalau kita belajar ngaji, diupayakan huruf dulu yang dibahas. Huruf jangan diloncat gitu ya. Oke, maka kita kenalan setiap huruf hijaiyah itu tanpa terkecuali dari huruf alif sampai ke huruf ya, itu punya yang namanya makhraj, teman-teman sekalian. Ya, makhraj itu apa? Makhraj itu artinya tempat keluar. Makhraj itu artinya adalah tempat keluar. Ya. Nah, di mana tempat keluar dari huruf nun? Nah, kita cek teman-teman sekalian. Huruf nun itu simpelnya, mudahnya, dan naturalnya sebagaimana kita melafalkan huruf N pada abjad alfabet, beres. Teman-teman bilang nasi gimana? Nasi, nanas, antar, bintang, simpan. Nah, nun dilafalkan sebagaimana kita melafalkan N yang tadi kita lafalkan pada kalimat-kalimat di bahasa Indonesia, sama. Jadi insya Allah makhraj huruf nun tuh gak banyak kesulitan insya Allah, karena sering kita lafalkan ya. Nah, namun yang harus kita perhatikan, nunnya di sini bunyi vokalnya apakah A, apakah I atau U. Nah, kita lihat dari harokatnya. Harokatnya harokat baris atas. Nah, ketika kita mendapati ada huruf hijaiyah yang di atasnya ada baris macam ini, nama harokatnya ya, untuk tambahan wawasan kita, nama harokatnya adalah disebut dengan harokat fathah. Oke. Nah, kalau lagi haid boleh ikut nimbrung nggak? Boleh, asalkan tidak megang mushaf. Boleh, belajarnya boleh karena maslahat, tapi jangan megang mushaf. Gitu ya. Nimbrung boleh, belajar bareng boleh, tapi nggak megang mushaf ya. Oke, nah, huruf hijaiyah apapun yang dia berharokat baris atas atau fathah ya, teman-teman, ini dia pada dasarnya harus dibaca dengan bunyi vokal A. Jadi bunyi vokal huruf yang berharokat baris atas atau fathah itu yang keluar adalah bunyi vokal A. Ya, bunyi vokal A. Oke, teman-teman, maka huruf nun yang kita baca menjadi bukan nun lagi karena itu nama asli. Dia dikasih vokal A karena harokatnya baris A, baris atas. Nah, menjadi na. Faham? Boleh? Jelas? Baca boleh nggak? Baca boleh, asalkan tidak megang mushaf. Tidak megang mushaf, baca boleh ya, gitu. Oke. Nah, sekarang kita lihatkan, oh berarti nunnya dibaca karena dia harokatnya fathah baris atas, maka dia dibacanya na. Selanjutnya, kalau ada huruf hijaiyah apapun yang dia berharokat fathah keluar dengan bunyi vokal A, maka huruf tersebut yang dibaca dengan vokal A tadi alias fathah dibaca harus dengan keadaan tipis ya. Dia mesti dibaca dengan keadaan karakter pelafalan yang tipis, teman-teman sekalian. Bang, emang kalau dia karakter pelafalannya tebal, huruf tebal itu ketika dia berharokat baris atas atau fathah, emang tidak dibaca dengan bunyi vokal A? Nah, kalau huruf tebal, dia tidak terdengar bunyinya vokal A. Tapi huruf yang karakternya tebal itu akan terdengar seperti bunyi vokal O. Bukan vokal O betul-betul ya, tapi seperti bunyi vokal O kalau hurufnya tebal. Contohnya misalnya kita ambil contoh huruf dhad. Huruf dhad itu termasuk ke dalam huruf yang tebal. Maka ketika dia berharokat baris atas kan nggak kita baca ghairil maghdubi alaihim waladda, nggak dibaca da, tapi bo terdengar seperti vokal O walaupun bukan betul-betul vokal O, tapi terdengar seperti vokal O. Ya, nah kalau dia huruf ya karakternya tipis, ketika fathah vokal yang keluar adalah vokal A. Contohnya apa? A, ba, ta, sa, ja, ha, da, gitu. Nah, apa yang membuat huruf tipis menjadi tipis dan apa yang membuat huruf tebal menjadi tebal ketika fathah khususnya? Terdengar vokalnya A dengan O seperti O. Apa perbedaannya?
Kalau huruf tipis, pangkal lidahnya terhampar. Nih pangkal lidah tuh ini nih. Ini ujung lidah kita, ini tengah lidah kita. Nah ini pangkal lidah. Lidah terdalam kita itu datar, terhampar, rileks. Tapi kalau huruf tebal, dia pangkal lidahnya kaku, naik ke atas dia, tegang. Nah begini. Sehingga vokal O-nya, vokal A-nya menjadi seperti O gitu. Oke? Nah, kembali lagi. Oke, sekarang berarti kita fokus ke huruf nun lagi. Karena huruf yang kita bahas adalah huruf nun. Maka huruf nun ini termasuk ke dalam huruf yang tebal atau tipis. Nah, karena vokalnya A sudah pasti dia bukan huruf yang tebal. Karena kalau dia tebal, pasti ketika fathah vokalnya adalah vokal O. Faham sampai sini? Jelas sampai sini teman-teman sahabat-sahabat sekalian? Bisa diikuti insya Allah? Sip, lanjut. Maka bagaimana kita bisa memastikan apakah huruf na-nya ini, huruf nun fathahnya ini, na-nya ini dibaca dengan bunyi vokal A dengan karakter tipis yang terjaga 100% misalnya gitu ya. Caranya gimana? Nah, sering kita analogikan, ini analogi diksi bahasa kita saja, kita analogikan kalau dia tipis vokal A, jangan lupa dilafalkan dengan cara BMSS. Apa itu BMSS? Buka mulut tapi bukan sembarang buka mulut. Sedikit senyum. Jadi ketika kita lafalkan, bukan hanya sekedar buka mulut macam ini, no, tapi dia agak senyum sedikit. Nah, ba, na, bukan bo, no. Banana, bukan bonono. Ya, kenapa ketika dia agak senyum sedikit itu terdengar lebih terasa tipisnya? Karena dengan kita senyum biasanya pangkal lidah kita akan lebih rileks, nama sifatnya istifal, dan aula mulut kita akan lebih terbuka, nama sifatnya infitah. Kita analogikan dengan diksi sedikit senyum. Na, a, ba, ta, sa, bukan a, ba, ta, sa. Faham sampai sini? Jelas sampai sini teman-teman? Kita lanjutkan kembali, ya. Nah, maka kita baca na, gitu ya. Faham insyaallah ya. Sip. Jadi jangan no, ya, jangan diperhatikan kadar tebal tipisnya kalau pengen dimaksimalkan mengajinya, bukan cuman asal lewat, asal lancar, asal cepat, tapi diperhatikan bagaimana kadar tebal tipis dari suatu huruf ketika dia dilafalkan, ya. Oke, kita lanjutkan kembali. Na-nya sudah, berarti kita masuk ke huruf berikutnya teman-teman. Kira-kira huruf yang saya blok ini, ya, berikutnya yang saya blok dengan warna hijau ini namanya huruf apa? Ketika dia belum memiliki harokat, namanya adalah huruf apa? Namanya adalah huruf fa. Ketika dia belum berharokat, namanya adalah fa. Nah, oke, fa. Saya pengen nanya, siapa di antara teman-teman yang melafalkan fa seringkali tertukar pelafalannya, ya? Seringkali tertukar pelafalannya dengan huruf apa? Dengan huruf P. Boleh komen saya di kolom komentar. Ada atau tidak? Nih, fa berubah menjadi pa, fi berubah menjadi pi. Saya ada. Kenapa bisa ini tertukar? Karena teman-teman melafalkan fa-nya tidak sesuai dengan apa? Makhrajnya. Nah, maka sepenting itu belajar makhraj, belajar huruf. Gampang teman-teman sebenarnya huruf fa dengan P, huruf F dengan P bedanya apa? Kenali makhraj huruf fa, kenalan sama huruf fa. Bukan cuman asal lewat, bukan cuman mengenal bentuk. Yuk, kita cek bagaimana huruf fa dilafalkan teman-teman sekalian. Oh, ini pembahasan yang tadi. Sekarang kita beranjak pakai modul saya yang lama dulu deh. Kita belajar ke huruf fa. Perhatikan. Nih. Ya, nih. Tuh, setiap huruf hijaiyah itu punya yang namanya makhraj. Ya, makhraj itu apa? Makhraj itu artinya tempat keluar. Di mana tempat keluar dari huruf fa ketika dia dilafalkan? Nih, ya, istilahnya. Teman-teman istilah tajwidnya nggak hafal pun nggak apa-apa. Tapi tetap saya akan sampaikan sebagai tambahan wawasan untuk kita. Ya, hafal bonus, belum hafal nggak apa-apa. Tapi bacanya betul, ya. Oke, huruf fa itu dilafalkan istilah tajwidnya dari batunus syafah. Ya, ada yang bilang juga batunus syafah. Ya, apa itu batunus syafah? Batunus syafah itu artinya adalah perut bibir bawah. Ya, perut bibir bawah bagian mana diapain bang? Wa min batunis syafah falfa ma'atrafis sanayal musyrifah. Ujung gigi seri atas kita disentuhkan ke perut bibir bawah. Bang, kalau saya sih jujur nggak kebayang. Ya gak usah dibayangin, langsung lihat gambar saja. Nih, gimana huruf fa dilafalkan? Ujung gigi seri atas kita
kita sentuhkan ke bibir bawah, bukan bibir bawah bagian luar yang kering, tapi lihat yang warna ungu, bibir bawah bagian dalam yang basahnya. Nah, ini yang disebut dengan batunus syafah, perut, bibir bawah. Jadi bibir bawahnya, bibir bawah bagian dalam yang basahnya. Ya, sehingga ketika kita lafalkan, teman-teman sahabat-sahabat bedah tajwid sekalian, huruf fa itu dilafalkan seperti ini. Fa, fi, Saya izin bibir atas saya agak naikin sedikit biar kelihatan nempelnya bagian mana. Fa, fi, fu, af, f. Nah, nanti ketika teman-teman tepat melafalkan fa, ujung gigi seri atas yang nempel dengan bibir bawah bagian dalam yang basahnya, seperti yang tadi kita contohkan, pasti dengan otomatis dia akan mengalirkan nafas yang nama sifatnya disebut dengan hams. Yang nama sifatnya disebut dengan hams. Ya, coba bareng-bareng lafalkan. Fa, fi, fu, af. Lagi. Fa, fi, fu, af. Bisa? Coba dicek dulu bisa atau tidak diikuti. Nafasnya ngalir nggak? Nafasnya ngalir nggak? Kalau nempelnya begitu pasti mengalir nafasnya, nggak mungkin tidak. Karena organ yang disentuhkan sudah tepat, ujung gigi seri atas dengan bibir bawah bagian dalam yang basahnya. Oke, nah sekarang teman-teman perhatikan baik-baik. Kenapa huruf fa seringkali tertukar dengan apa? Tertukar dengan huruf P. Alasannya kenapa? Karena yang nempelnya bukan ujung gigi seri atas dengan bibir bawah bagian dalam yang basahnya. Nah, kalau huruf P apa yang nempel? Kalau huruf P yang nempel itu bagian yang ini, ya, bagian bibir atas, nih, dan bibir bawah. Ya iyalah, kalau yang nempelnya bibir atas bibir bawah, sampai kapanpun dia tidak akan bisa mengalirkan nafas. Kenapa? Karena jalur keluarnya mampet sama bibir yang nempel. Gimana? Pas nempel, up, udah berhenti nafasnya, suaranya juga berhenti. Up, nggak bisa ngalir. Alam tara kaifa, ya nggak akan bisa. Alam tara kaifa. Nah, itu yang harusnya teman-teman lafalkan. Paham sampai sini nggak? Jelas sampai sini insya Allah? Jelas ya? Nah, jadi bagian itu yang teman-teman harus perhatikan ketika melafalkan huruf fa. Perhatikan bagian apa yang nempel. Perhatikan bagian apa yang seharusnya bersentuhan. Gitu ya. Oke, sip. Jadi bukan antara bibir atas dan bibir bawah. Ya. Oke, sip. Kita lanjutkan kembali. Nah, sekarang berarti kita sudah tahu, oke, huruf fa-nya jangan sampai tertukar dengan huruf P. Sudah kita jelaskan, maka saya izin hapus. Nah, sekarang kita lihat huruf fa-nya dibaca apa bunyi vokalnya. Kita lihat dulu harokatnya apa. Oh, ternyata huruf fa-nya bukan berharokat, tapi dia dalam kondisi di atasnya ada tanda petik. Nah, tanda petik di atas huruf ini sering kita sebut dalam istilah tajwidnya adalah tanda sukun atau sakinah. Ya, tapi kalau di bahasa kita sering kita sebut dengan tanda apa? Kalau di bahasa Indonesia tanda petik ini sering disebut dengan tanda apa? Dengan tanda, halo? Dengan tanda apa? Tanda mati Bunda Sarinah, makasih udah respon saya. Ya, disebut dengan tanda mati atau tanda sukun dalam istilah tajwid. Terima kasih yang sudah meramaikan kolom komentar. Ya, nah, sukun atau mati, maka huruf fa, huruf hijaiyah yang dilafalkan dalam kondisi sukun itu atau dalam kondisi mati gimana? Maka dia nggak dibaca hidup dengan bunyi vokal a i u. Maka huruf fa-nya nggak dibaca fafifu, nggak dibaca nafa, nafi, nafu. Lantas keadaan sukun atau mati itu dibaca dengan cara apa? Dibaca dengan cara membunyikan bunyi konsonan huruf tersebut. Bunyi konsonan dari huruf fa adalah apa? Bunyi konsonan dari huruf fa adalah af. Af. Betul atau tidak? Maka tinggal ditambahkan. Tadi di sini ada na, ya, na ditambah af, jadinya apa? Naf. Betul atau tidak? Betul atau tidak? Betul ya, makanya di latinnya ditulis apa? Naf. Udah gampang, asal belajarnya pelan-pelan, nggak usah buru-buru, sedikit-sedikit saja. Ya, hasil gimana Allah, ikhtiar maksimal gimana kita. Ya, oke, lanjut lagi teman-teman sekalian.
Lanjut lagi. Nah, berarti dibaca na ditambah af. Gitu ya. Jadinya naf. Ya udah. Namun, perhatikan nanti di buku kita dijelaskan teman-teman ya. Ketika huruf fa, perhatikan. Di buku saya namanya buku Seru Hijaiyah. Buku yang masih banyak kurangnya dibanding buku-buku yang lain, tapi saya buat ini apa? Ya, minimal saya punya ikhtiar untuk mendampingi teman-teman dalam belajar. Nih, perhatikan. Ketika huruf fa dalam kondisi sukun, kesalahan yang sering kali terjadi apa? Yang pertama, tidak mengalir nafasnya karena dilafalkan sama persis seperti huruf P pada abjad alfabet. Clear? Ini sudah kita bahas. Clear tadi ya? Oke, yang kedua apa? Yang kedua, ketika fa dalam kondisi sukun atau mati, fa jangan sampai terputus suaranya. Ya. Di saat yang sama kalau dia terputus suaranya, pasti terputus juga nafasnya. Kenapa nggak boleh huruf fa terputus suara dan nafasnya? Karena huruf fa punya sifat. Dijelaskan di buku kami juga, fa itu dua sifat yang paling atas kita lihat. Fa punya sifat namanya hams dan rokhawah. Hams artinya apa? Mengalir nafas. Rokhawah artinya apa? Mengalir suara. Makanya tadi ketika dijelaskan pada fa bersukun, jangan sampai huruf fa terputus suaranya. Kalau terputus suaranya pasti satu paket dengan nafas. Pasti nafasnya juga terputus. Contoh. Nafkhotun. Jangan dibaca nafkhotun antara huruf fa dengan kho. Ya, antara huruf fa dengan kho. Jangan sampai ada jeda hening di antara mereka. Antara af dengan kho. Tapi afnya suara dan nafas mengalir tanpa terputus. Nafkho. Nafkho. Paham? Jangan nafkho. Jelas sampai sini insyaallah. Paham ya? Sip, kembali lagi. Dan yang ketiga adalah apa? Nih, ini dalam kondisi lain, tidak sempurnanya kadar tipis pada huruf fa bersukun ketika diawali atau didahului oleh huruf yang berharokat dhammah atau vokal u. Contohnya misalnya kita ambil, nah di sini Quran surah Muhammad ayat ke-22, di sini ada fa sukun yang didahului oleh huruf ta berharokat dhammah. Dhammah simpul angka 9, berarti huruf ta-nya dibaca dengan vokal u. Nah, jangan sampai ketika melafalkan tu masuk ke af-nya bibir fa-nya masih gini. Tuf. Tuf. Nggak, tapi ya perhatikan tuf. Kembalikan kepada keadaan normal, keadaan natural dari huruf fa. Tuf, bukan tuf. Nah, ini banyak yang begini. Mufsidina. Artinya muf, kembalikan kepada af-nya huruf fa. Ya, enggak dibaca ngikutin monyongnya huruf sebelumnya. Faham? Yang faham, coba boleh komen di kolom komentar F-A-H-A-M. Ya. Yang faham boleh komen F-A-H-A-M. Yang malas ngetik, di sini ada tulisan faham tersematkan, diklik saja tulisan fahamnya. Ya. Baik, alhamdulillah. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah merespon pertanyaan saya, buat teman-teman yang sudah ikut andil aktif dalam kolom komentar ya. Oke, kembali lagi. Tapi di sini nggak perlu kita khawatirkan. Kenapa? Karena huruf fa-nya bukan didahului oleh huruf berharokat dhammah. Oke, maka sudah kita ketahui lafalkan fa-nya, fa sukunnya nafkho. Nafkho. Tanpa terputus baik suara dan nafasnya, dan jangan dibaca menjadi huruf P. Nafkhotun. Ya, jelas? Sip. Lanjut ya, teman-teman sekalian. Nah, ketemu lagi sama huruf ini deh, teman-teman. Ini di sesi awal tadi udah kita bahas ya, huruf kho. Ya, tapi nggak apa-apa kita bahas lagi boleh? Ya, sebelum kita bahas, lumayan ya agak seret kerasa, padahal kalau puasa mah nggak kerasa seretnya. Lancar, tapi pas gak puasa kerasa haus terus. Bentar ya teman-teman ya, minum dulu ya. Bismillah. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim, kullu amin wa antum bi khair. Ustadz Raffi itu ya ngasih gift. Sehat-sehat Ustadz Raffi, barakallahu fikum. Ya, sehat-sehat tuh. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir batin. Ustadz Raffi ya. Mohon maaf kalau ada salah-salah Ustadz. Sehat-sehat. Masya Allah ya. Salam buat keluarga. Nanti kita harus ketemu buat silaturahmi lagi.
Ya, Ustaz Nisa juga makasih itu ya pada ngasih gift. Terima kasih rosnya, terima kasih mawarnya. Barakallahu fikum, Masya Allah. Baik, kita lanjutkan ya, banyak guru-guru kita di sini teman-teman sekalian ya. Baik, kita lanjutkan kembali. Nah, kembali kepada huruf kho teman-teman sekalian. Bagaimana? Ini nama aslinya huruf kho ya. Jadi huruf kho memang sudah di nama aslinya adalah kho. Ya, kho. Bagaimana cara melafalkan huruf kho? Nah, huruf kho ini melafalkannya sama persis sebagaimana kita melafalkan huruf ghain. Ya, sama persis, nggak ada beda. Sama persis. Yang membedakan di antara huruf kho dan huruf ghain dan huruf kho itu cuma satu sifat. Nanti kita bahas. Cuman sekarang kita bahas dulu seperti apa huruf ghain dan kho dilafalkan. Karena mereka dilafalkan sama. Yuk kita cek teman-teman sekalian ya. Kita cek, kita masuk ke buku Sirrul Hijaiyah lagi teman-teman sekalian. Huruf kho itu di bagian awal ya. Saya cari dulu sebentar. Huruf kho. Nah, nih. Perhatikan. Setiap huruf hijaiyah kita ingatkan lagi dan saya tidak akan pernah bosan membahas ini. Ya, setiap huruf hijaiyah itu punya yang namanya makhraj. Makhraj itu apa? Makhraj itu artinya adalah tempat keluar. Ya, kalau teman-teman naik pesawat Saudia atau Etihad atau Qatar biasanya ada tulisan exit tuh diganti jadi makhraj, tempat keluar. Ya, tapi dalam kondisi baca Quran makhraj itu artinya makhrijul huruf, tempat keluarnya huruf hijaiyah. Sumber huruf itu dilafalkan. Ya, di mana huruf kho dilafalkan? Kita lihat istilah dalam tajwidnya dulu. Dia dilafalkan dari adnal halqi, adnahu ghainun khouha. Huruf kho dengan huruf ghain sama dilafalkan dari adnal halqi. Apa itu adnal halqi? Adnal halqi artinya adalah tenggorokan paling atas atau tenggorokan bagian terluar kita, atau sering juga disebut dengan ujung tenggorokan. Ya, dia akan mengalirkan nafas dengan karakteristik seperti seolah. Jadi bukan betul-betul sama, tapi seperti seolah mengorok atau mendengkur. Walaupun bukannya kho, nggak gitu juga. Itu mah mungkin suara ngoroknya teman-teman ketika tidur. Nggak gitu ya teman-teman, bercanda ya. Nah, oke, kita lihat dulu deh. Gini. Jadi, dalam membaca Al-Quran, tenggorokan itu dipecah, dibagi menjadi 3 bagian. Ada tenggorokan terluar, titik berwarna putih. Inilah lokasi penekanan huruf ghain dan huruf kho. Dilafalkan dari sini, berbatasan dengan pangkal lidah. Ya, lalu masuk sedikit ke bagian yang saya tunjuk pakai pulpen ajaib saya. Perhatikan, di sini ada bagian tengah tenggorokan, namanya wastul halqi. Keluarlah dari sini 2 huruf, yaitu huruf ain dan ha kecil, aha, ya. Dan masuk lagi ke lebih dalam sedikit ke bagian tenggorokan paling dalam atau tenggorokan paling pangkal tenggorokan. Keluarlah 2 huruf juga dari sini, yaitu huruf hamzah dan ha besar, a dan ha. Faham? Jelas? Jelas nggak teman-teman? Boleh komen dulu di kolom komentar ya. Oke, boleh komen dulu silahkan di kolom komentar. Jelas atau tidak? Jelas. Oke, baik. Kita lanjutkan kembali. Nah, sekarang berarti kalau nampak depannya huruf ghain dan kho itu dilafalkan dari mana? Nah, dari sini. Kurang lebih dari sini. Kho, gho, dari situ. Ya. Namun apa yang membedakan antara huruf ghain dengan huruf kho? Biasanya kalau huruf kho itu dia tidak akan tertukar menjadi huruf ghain, tapi biasanya huruf ghain lah yang seringkali tertukar dengan huruf kho. Ya. Contohnya pada apa? Pada Quran surah Al-Fatihah ayat terakhir, ayat ke-7 di bagian penggalan ghairil maghdubi. Sering kita baca menjadi khairil maghdubi. Ya. Oke, sering kita baca khairil maghdubi. Ya. Itu. Ayo tap-tap like dan share. Ya, pokoknya yang udah tap-tap like dan share teman-teman gak perlu saya ingatkan lagi ya. Teman-teman dapat pahalanya masing-masing kok. Ya, yang posting ulang, yang repost, yang tap-tap layar itu tuh berpengaruh sama algoritma TikTok. Teman-teman yang melakukan itu, teman-teman yang dapat pahala itu. Ya, spesial, beda karena ikhtiarnya beda. Ya, lanjutkan lagi. Kho, gho. Bedanya apa? Kalau huruf ghain dia mengalir suara tanpa mengalir nafas. Ya. Kalau huruf kho mengalir suara plus dengan mengalir nafas.
Huruf ghain mengalir suara saja tanpa mengalir nafas. Gho, ri, ru. Kalau huruf kho adalah huruf ghain dengan versi bocornya. Bocor apa? Bocor nafasnya. Kho, khi, hu. Makanya kenapa huruf ghain seringkali tertukar dengan kho, karena banyak orang nafasnya bocor dari huruf ghainnya. Jadinya huruf kho pasti yang keluar. Itu aja bedanya huruf ghain dan kho, hanya dari segi nafas, teman-teman sekalian. Gitu. Ya, jelas sampai sini? Sip, kita lanjutkan kembali. Maka jangan sampai huruf ghain dan kho ini tertukar, karena mereka dilafalkan di tempat yang sama semua sifatnya. Cara melafalkannya cuman beda nafas. Cuman beda dari segi nafas, teman-teman sahabat-sahabat sekalian. Ya. Oke. Maka ketika kita baca, jangan sampai dibaca jadi huruf ghain, ya, tapi dia harus mengalir nafasnya dengan karakteristik seperti mendengkur. Nafkho, nafkhotun, nafkhotun, ya, kho. Tapi hati-hati mendengkurnya bukan ngorok yang ngorok-ngorok keras kasar gitu ya. Nafkhotun, enggak. Nafkho, kho. Ya, jadi dia enggak berlebihan. Ya, lanjut lagi. Lalu ketika kita lihat huruf kho-nya di sini, dia berharokat baris atas sama seperti huruf nun. Tapi kenapa huruf kho ketika berharokat baris atas alias fathah kok tidak terdengar seperti vokal A ya, Bang? Kenapa ya? Tapi dia terdengar kok malah kayak vokal O, nafkho, bukan nafkha. Kenapa? Karena huruf kho termasuk ke dalam huruf yang karakter pelafalannya harus dibaca tebal. Nah, makanya penting belajar huruf. Kalau misalnya pengen disempurnakan, kalau pengen asal lewat, ya biasanya bilang kayak begini tuh ribet. Tapi kalau dia pengen betul-betul mendapati bacaan yang paling maksimal apa yang dia mampu, dia akan akan belajar seperti ini dengan penuh rasa bahagia. Ya, oke. Jadi huruf kho di sini, kenapa ketika berharokat baris atas dia tidak dibaca dengan vokal A, tapi terdengar seperti vokal O, nafkho. Kenapa? Karena huruf kho termasuk ke dalam huruf yang mufakhomah atau tafkhim atau tebal. Nah, Bang, kenapa huruf tebal itu harus mengubah bunyi vokal A pada fathah menjadi seperti O? Kenapa nggak disamain dipukul rata semua sama vokal A? Kenapa? Karena huruf tebal itu punya sifat yang selalu menyertai huruf tebal. Apa? Nama sifatnya adalah isti'la. Nah, apa? Isti'la. Isti'la itu apa? Isti'la itu sering kita sebut bahasa kita dengan sebutan PLN. Apa itu PLN? PLN di sini sekali lagi bukan perusahaan listrik negara, tapi pangkal lidah naik. Nah, Bang, maksudnya pangkal lidah naik itu seperti apa? Oke, perhatikan. Teman-teman, perhatikan ini tangan saya. Ingat, ini bukan ular kobra ya, tapi ini lidah kita. Ini bagian ujung lidah kita, perhatikan. Ini bagian tengah lidah kita. Nah, perhatikan yang saya tunjuk. Nah, bagian yang saya tunjuk ini adalah yang disebut dengan pangkal lidah atau area lidah kita yang paling dalam. Oke, nah ketika huruf tebal dilafalkan, kenapa karakternya bisa tebal? Kenapa terdengarnya bisa seperti bunyi vokal seperti seolah O? Karena ada pangkal lidah yang nangkring ke atas. Dia mengarah ke langit-langit tapi nggak nempel ya, hanya diangkat saja. Kalau dia pangkal lidahnya turun, nah itu bukan huruf tebal, tapi huruf tipis. Nama sifatnya istifal. Kalau pangkal lidahnya gak naik, kalau pangkal lidahnya naik, nama sifatnya isti'la. Sudah kita catat tadi di sini. Paham? Isti'la, pangkal lidah naik. Nah, pangkal lidah inilah yang membuat vokal A ketika dilafalkan pada huruf tebal menjadi seperti vokal O. Oke? Kenapa bisa? Niat kita sebenarnya melafalkan huruf tebal itu vokal A loh. Karena dasar fathah baris atas itu vokal A. Tapi karena ada pangkal lidah naik, bunyi vokal A yang mau keluar ke sini, ke mulut kita, kehalangi jalurnya sama pangkal lidah. Sehingga output yang keluar bukan A murni lagi, tapi ho. Niat kita tuh A sebenarnya. Tapi karena pangkal lidah naik, bukan di O kan, tapi jadi O. Seperti O. Ho, so, bo, po. Niat saya itu tadi A loh, tapi karena nangkring pangkal lidah jadilah vokal seperti O. Faham? Kalau pangkal lidahnya turun, huruf-huruf tebal nggak akan terdengar O.
Tapi vokalnya vokal A. Kha. Za. Cuma bedanya dia nggak tipis. Za. Kalau tipis kan za. Gitu. Jadi yang membuat dia tebal tuh karena pangkal lidah kita diangkat. Faham? Nah, boleh komen di kolom komentar. Ya. Oke, jelas? Sip, lanjutkan lagi. Maka tebal itu karena pangkal lidah naik. Dan yang ingin saya ingatkan, ingat tadi sudah kita jelaskan. Oh, berarti vokal O yang dimaksud dia itu tebal karena dia punya sifat isti'la, pangkal lidahnya naik. Dan yang saya ingin wanti-wanti, jangan sampai dia bunyi vokal tebalnya itu karena dia mm. Ya. Oke, salah. Nah, itu jangan sampai dia mm. Apa itu mm? Monyong mulutnya, mencucu mulutnya, muncung mulutnya. Contohnya gimana? Nafkhotun. Nafkhotun. Kho. Enggak begitu. Ada gak teman-teman yang belajar tahsin sama gurunya, baik di musola atau ada yang ikut kelas, seringkali dikoreksi bagian huruf tebalnya masih monyong, masih muncung, masih terlalu maju. Ada nggak? Coba boleh komen, kalau ada boleh komen ada ya. Ada nggak? Coba kita cek dulu, ada atau tidak? Ada. Ada. Nah, makanya jangan. Kenapa? Kan udah kita tahu tadi, tebalnya huruf itu karena pangkal lidah naik, mulut kita nggak perlu monyong tapi cukup dibuka. Buka saja. Kho, 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 so, bo. Cuman dibuka, nggak pakai monyong-monyong. Ya, jelas ya? Oke, sip. Ada dulu saya Ustadz. Iya, saya juga dulu sama. Gitu. Tapi semuanya kan berproses, berprogres. Ustadz bisa berapa lama latihannya? Saya nggak bisa menjanjikan waktu. Kalau saya dulu berapa lama? Saya huruf dot butuh waktu 2 tahun. Tapi apakah teman-teman butuh waktu 2 tahun juga? Bisa jadi lebih lama, bisa jadi lebih cepat. Dan nggak masalah perihal waktu. Yang kita kejar tuh tolak ukurnya belajar tuh bukan waktu, tapi keistiqomahan dekat dengan Quran. Jadi kalau teman-teman bilang, Bang, ada nggak metode yang membuat kita bisa cepat? Saya gak berani bilang ada metode yang membuat teman-teman cepat. Kenapa? Karena kita bukan bergantung pada metode. Cepat atau lambat itu haknya Allah, bukan hak metode. Metode itu buatan manusia. Hasil cepat lambat, faham belum faham, bisa belum bisa itu Allah, bukan kita, bukan manusia, bukan metode. Lanjut ya, lanjut lagi teman-teman sekalian ya. Oke. Nafkho, nafkho, nafkho gitu ya, mulutnya nggak pakai monyong, nggak pakai muncung-muncung. Oke, lanjutkan kembali teman-teman sekalian ya. Betul, yang penting kita belajar, yang menentukan Allah. Ya, jangan bergantung sama metode, mengagungkan metode. Metode Seru Hijayah, metode ini, metode A, metode B, paling bagus. Semua metode bagus. Cuman bukan karena metodenya. Ya, betul nggak? Metode mah masih buatan manusia, teman-teman. Ya, gitu. Nafkhatun. Nah, sekarang kita lanjutkan lagi ke huruf berikutnya. Masih ada waktu, masih ada ya. Teman-teman perhatikan baik-baik. Ya, ini juga tadi pagi sudah kita bahas di bagian ini. Nah, ini ya, sudah kita bahas. Oke, nggak apa-apa, kita bahas lagi. Nih, teman-teman. Ini huruf apa? Ada yang tahu? Yang saya blok dengan warna hijau. Kira-kira apa nama hurufnya? Ketika dia belum berharokat. Namanya adalah tak marbutoh. Saya izin tulis. Kita tulis ya. Namanya adalah ta marbutoh. Bentuknya seperti H. Ya. Tapi ada titik 2 seperti huruf ta. Seperti seolah isyarat apa? Cara membaca ta marbutoh itu tergantung 2 keadaan. Maka ada 2 cara baca. Kalau misalnya kita berhenti pada huruf ta marbutoh atau wakof pada huruf ta marbutoh, maka ketika dia stop ya, ketika kita baca dalam kondisi stop pada huruf ta marbutoh, maka dia pasti dibaca dengan keadaan ha besar sukun. Contoh, misalnya kita berhenti wakof di sini. Nafkhoh, nafkhoh, nafkhoh. Nah, jadi dia jadi ha besar sukun. Mau apapun harokatnya dia jadi ha besar sukun. Ketika berhenti pada huruf ta marbutoh. Tapi kalau misalnya kita nggak stop di sana gimana? Kalau kita misalnya lanjut, boleh kita tulis kalau misalnya lanjut pada huruf ta marbutoh,
maka dia dibaca menjadi ta maftuhah biasa. Tak biasa, tak terbuka biasa. Ta, ti, tu. Nah, harokatnya gimana? Menyesuaikan dengan harokat ayatnya dan menyesuaikan nanti dengan hukum tajwid setelahnya. Nah, gitu ya. Contoh misalnya kalau kita gak berhenti di sini, maka kita bacanya nafkhotun. Harokat domatainya tetap dibaca. Apakah dibacanya tun atau tidak? Nanti kita bahas, harus dilihat huruf berikutnya apa. Nah, gitu ya. Tapi kita bahas dasarnya dulu. Kalau kita berhenti jadinya hak besar sukun, nafkhoh, gitu ya. Tapi kalau kita lanjut maka dibaca ta dengan keadaan harokatnya. Nafkhotun. Bisa difahami sampai sini? Sok belajarnya pelan-pelan. Sok belajarnya sedikit-sedikit. Sok belajarnya pelan-pelan, step by step. Bisa ya? Bisa. Makasih yang udah respon pertanyaan saya. Makasih banget pokoknya. Jadi saya nggak ngerasa ngobrol sama tembok. Karena depan saya tembok, teman-teman di sana. Ada kamera, belakangnya tembok. Ya, gitu. Kalau ada yang berinteraksi, jadi saya ngerasa ada teman-teman yang memang mengikuti. Lanjut. Ya. Oke. Nafkhoh. Kalau berhenti, kalau lanjut, nafkhotun. Nah, gitu ya. Paham? Sip. Saya izin hapus dulu. Ya. Sekarang kita lihat. Tak marbutohnya berarti kita mau berhenti atau lanjut di sini? Karena ayatnya pendek, katanya pendek, kita lanjut dong, nggak berhenti di sini ya. Nah, kalau lanjut berarti di sini kita akan membaca dia menjadi huruf ta ya, karena dialah lanjut. Nah, maka kita fokus huruf ta itu dilafalkan seperti apa. Nah, baru masuk ke huruf ta-nya. Jadi runut satu-satu pelan-pelan. Ta. Bagaimana cara melafalkan huruf ta? Oke, kita bahas kesalahan yang sering kali terjadi ketika kita melafalkan huruf ta maftuhah atau huruf ta, ya, teman-teman sekalian. Itu dia dibaca dengan apa? Menjulurkan ujung lidah keluar mulut. Lidah menjulur. Maksudnya menjulur tuh gimana? Fokus, ambil cermin, sambil bercermin, lafalkan huruf ta, jujur. Siapa yang melafalkannya seperti ini? Tati tubat. Jujur. Siapa yang ujung lidahnya nongol? Jujur. Siapa yang ujung lidahnya keluar? Jujur. Ayo. Ada nggak? Tati tubat. Ini biasanya nggak sadar. Tabat yada. Nah, ini biasanya ada yang melet, nongol, ngelel gitu ujung lidahnya. Nah, ini biasanya nggak sadar. Nah, kalau begitu salah huruf ta teman-teman. Tuh, keluar alarm. Salah huruf ta teman-teman. Tuh. Lantas seperti apa huruf ta dilafalkan? Yuk kita belajar pakai buku saya Seru Hijaiyah. Apakah ini menjadi metode terbaik? Tidak. Ini hanya ikhtiar saya untuk membantu teman-teman. Hasil mah gimana Allah, bukan karena metodenya yang bagus. Oke, huruf ta. Perhatikan, bagaimana cara melafalkan huruf ta? Ada aturan mainnya. Nih, kita sudah ingatkan di awal kan? Setiap huruf hijaiyah itu punya yang namanya makhraj. Maka jangan malas kalau belajar makhraj, jangan diloncat. Ya. Oke, apa itu makhraj? Makhraj itu artinya tempat keluar. Di mana tempat keluar dari huruf ta? Istilah tajwidnya torful lisan. Nggak usah dihafalkan, fahami konsep. Apa itu torful lisan? Torof artinya ujung, lisan artinya lidah. Torful lisan ujung lidah. Diapain ujung lidahnya, Bang? Wa ta'u wa dalu wa ta min huwa min ulyas sanaya. Apa itu, Bang? Ujung gigi ujung lidah kita sentuhkan dengan pangkal gigi seri atas. Kebayang nggak? Ujung lidah, ya, ujung lidah disentuhkan ke pangkal gigi seri atas. Nggak kebayang? Ya udah, makanya yuk kita lihat gambar aja. Nih, perhatikan, ya. Lihat titik berwarna hitam di sini. Titik berwarna hitam di sini adalah persentuhan antara ujung lidah kita ke pangkal gigi seri atas kita. Ujung lidah kita ke pangkal gigi seri atas kita. Tati tubat. Mulai terbayang atau tidak? Coba dilihat gambarnya, dibayangkan, dipraktekkan dalam pelafalannya. Bisa ta, ti, tu. Kalau belum bisa, nanti kita sempurnakan dengan mengetahui organ-organ yang dimaksud. Perhatikan baik-baik, ya. Nih, kita berikhtiar bersama, ya. Oke, ceritanya ini adalah ujung lidah kita. Ceritanya, ya. Nih, yang disebut dengan ujung lidah mana? Ini ujung lidah, torful lisan.
Nempelnya kemana? Ke pangkal gigi sari atas. Mana pangkal gigi sari atas? Nah, ini namanya gigi sari atas. Bagian pangkalnya adalah bagian gusi tempat tumbuhnya gigi sari atas. Nah, bagian ini. Nah, gusi-gusi ini, inilah titik di mana ujung lidah kita dari huruf ta nempelnya ke sini. Oke? Jelas? Ya, jelas. Jadi ujung lidah kita nih, ya. Ujung lidah kita yang ini nempelnya ke sini. Pangkal gigi sari atas. Sehingga ketika nanti teman-teman buku kita udah rampung, tinggal di scan barcode aja video animasinya, ya, di scan barcode video animasinya keluarlah huruf ta dilafalkan seperti ini, ya. Buku yang kami sedang persiapkan buat teman-teman. Nih. Perhatikan, sebentar ya. Saya izin agak zoom sedikit biar kelihatan lebih jelas, ya. 1 2 3, kita stop dulu ya, perhatikan. Nah, ulang, maaf. Nah, nempelnya ke situ, kelihatan nggak nih? Nah, tuh, nempelnya ke situ, kelihatan, ya. Semoga terlihat ya, semoga terlihat. Ke situ nempelnya, ya. Sehingga ketika kita lafalkan pelafalannya seperti ini. 1 2 3. Ta, ti, tu, at, it, ut, atta, iti, ut, tu. Nah, seperti itu huruf ta dilafalkan. Kita coba pause lagi. Nah, sini, nempelnya ke sini. Ke gusi tempat tumbuhnya gigi sari atas kita. Ke situ nempelnya. Jelas? Paham? Ya? Dan teman-teman bayangkan kalau teman-teman ikut ajak teman-teman yang lain. Makanya ada tanda panah di pojok kanan layar bawah HP teman-teman. Kalau diklik ada tulisan posting ulang, repost. Biar apa? Biar tersebar luaskan, biar bisa menjadi pahala jariah buat teman-teman. Banyak orang yang bisa belajar baca Quran dari huruf demi huruf. Allahu Akbar. Ya. Oke. Nah, gini nempelnya huruf ta. Ya, sekali lagi kita lafalkan bareng-bareng. 1 2 3. Ta, ti, tu, at, it, ut, atta, iti, ut, tu. Nah, seperti itu huruf ta dilafalkan. Jadi ujung lidahnya nggak nongol, melet-melet. Ta, nggak gitu. Nggak kelihatan huruf ta ujung lidahnya. Ta, ti, tu, di area mulut kita. Ya, saya sudah ajak di grup ngaji Pak Ustadz, keren. Barakallahu fikum. Jadi pahala jariah belum kelihatan sekarang, ya, karena itu investasi akhirat teman-teman sekalian. Kalau teman-teman ikhlas, ya Allah, saya ajak teman-teman saya. Ada yang masuk karena wasilah tautan teman-teman, karena wasilah repostan teman-teman. Teman-teman dapat kecipratan pahala sebagaimana dia melafalkan bacaannya dari mulut orang-orang yang teman-teman ajak. Ya, gitu teman-teman. Ya, yuk semangat, lanjut. Ya, nafkhatu. Nah, selanjutnya berarti huruf ta-nya sudah kita lafalkan, jangan sampai lidahnya menjulur ke area luar mulut, ya. Lanjut lagi. Ketika teman-teman melafalkan huruf ta, pastikan teman-teman lafalkan harus punya sifat namanya percikan nafas. Kembali ke huruf ta deh. Sebentar, ya. Nih, sekarang kita lihat sifat-sifat dari huruf ta. Nah, huruf ta, terima kasih Ustadz atas teman-teman Ustadz jaga, semoga amin insya Allah. Doa terbaik juga buat teman-teman ya. Nih, huruf ta punya berbagai macam sifat teman-teman sekalian. Ya. Nah, salah satu sifat yang akan kita highlight adalah sifat namanya hams, yaitu terpercikan nafasnya. Ada percikan nafasnya, terpercik nafas. Jadi, hams itu artinya mengalir nafas. Tapi untuk pengkhususan dua huruf, yaitu huruf kaf dan huruf ta, dia ada percikan saja. Nafasnya bukan mengalir. Ya, cukup dipercikan. Ta, ti, tu, ta, ti, tu, ka, ki, ku. Ada percikan nafas, tapi nggak lebay. Ta, ti, tu. Apalagi ketika ta sukun ada bunyi SS-nya. Tabat syada. Tabat syada. Ada yang melafalkan ta ada SS-nya? As itu sifat dari huruf sin. As itu sifat dari huruf sin, yaitu namanya apa? Sofir. Sofir itu apa? Sofir itu artinya berdesis. Tak nggak punya sifat sofir. Cek. Kita coba buktikan. Tak, lihat. Sifat-sifat dari huruf ta ada sifat sofir nggak? Ham, syiddah, instifal, invita, ismat. Ada nggak sofir? Nggak ada. Maka jangan sampai ya sifat yang harusnya nggak ada diada-adakan. Gitu ya.
Jadi cukup dipercikan aja. At, it, ut. Nih, gini. Kita coba latihan pakai pola yang ada di buku saya. Nih, ya. Ketika tak sukun dulu. Nih, lihat di atas saya kelihatan nggak? Oh, kelihatan. Siap. 1, 2, 3. At, it, ut. At, it, ut. At, it, ut. At, it, ut. Jangan ada es-esnya. Ats, its, uts, it's. Nah, nggak boleh. Kalau begitu gimana? Bukan kesalahan yang besar, tapi tidak sempurna pelafalannya. Paham? Jelas? Jelas? Alhamdulillah. Allahu Akbar. Sebelum lanjut, boleh saya izin isi bensin lagi? Ya, yang saum sunnah, mohon maaf saya izin minum ya. Ya, yang saum sunnah syawal saya izin minum ya. Nah, silakan di saat yang sama teman-teman bantu tap-tap layarnya, bantu share-nya. Yang belum repost dulu. Kalau ngerasa ada manfaat, kalau nggak ada nggak usah. Ya, kalau nggak pengen konten-konten baik tersebar luas, nggak usah di-share. Ya, oke, bentar ya. Oke, baik. Kita lanjutkan kembali. Baik, perhatikan. Lanjut ya. Cek. Oke, kita lanjutkan kembali. Mohon maaf, salah pencet ya. Oke. Nah, selanjutnya sudah ya huruf ta ya. Jadi dia ada percikan-percikan nafasnya. Ta, ti, tu, at, it, ut. Nah, jadi harus ada percikan-percikan nafasnya. Selanjutnya, teman-teman sekalian, huruf ta-nya di atasnya ada tanda apa nih? Kan kita belum tahu nih huruf ta-nya dibaca dengan apa, vokal apa. Nah, lihat di sini. Saya tandai dengan warna apa ya? Dengan warna hijau juga deh. Nih. Ya. Perhatikan. Di sini ada bentuk seperti angka 9. Tapi ada kurung tutupnya. Kalau dia cuman ada simpul angka 9-nya saja, ya, pelan-pelan. Ini namanya harokat dhammah. Kalau simpul angka 9 saja namanya harokat dhammah, dia dibaca dengan bunyi vokal U saja. Tapi berhubung di sini simpul angka 9-nya ada kurung tutup. Nah, maka namanya bukan dhammah saja. Tapi namanya apa? Namanya adalah, ada yang tahu? Kita tulis di sini ya. Namanya adalah dhammatain. Ya, ada yang bilang tanwin dhammah, ada yang bilang dhammah tanwin. Kalau saya sering sebutnya dhammatain. Huruf yang berharokat dhammatain bukan hanya dibaca dengan bunyi vokal U saja, tapi vokal konsonan un. Maka huruf ta di sini kita baca menjadi apa? Menjadi tun. Faham? Nafkhatun. Udah. Pelan-pelan, sedikit-sedikit. Kita belum masuk ke huruf berikutnya dulu, satu-satu. Biasakan belajar satu-satu. Ya, biar teman-teman yang baru belajar banget itu nggak buru-buru belajarnya. Ya, dapatnya satu-satu aja dulu. Nambah satu huruf, nambah satu sifat setiap hari, dipraktekkan dalam pelafalan, jadi kebaikan. Alhamdulillah, udah. Banyak kita tuh yang ditanya soalnya perihal waktu aja sih. Berapa lama ya bisa sampai begitu? Yang dikejar itu banyaknya. Semakin hari semakin banyak, bagus. Tapi nggak nempel, lupa kita. Pelan-pelan aja. Ya, sedikit-sedikit. Ya. Oke, lanjut. Sip. Nah, maka di sini kita baca nafkhatun. Nafkhatun. Beres. Oke. Nah, untuk dhammah tainnya ya, saya izin hapus dulu boleh? Kita ingat-ingat nafkhatun ya. Nanti kita panggil lagi. Karena kita harus beranjak dulu ke huruf berikutnya. Bang, kenapa hukum tajwidnya nggak dibahas? Belakangan, huruf dulu. Karena kalau hurufnya salah, ya salah hukum tajwidnya nanti. Ya, simpan dulu. Sip. Sekarang kita masuk ke huruf berikutnya. Kita hilangkan dulu tanda simpul burung terbaliknya ya. Nah, asalnya tuh begini keadaan awalnya ya. Oke, lanjut teman-teman sekalian. Ini yang saya kasih tanda warna merah, warna biru deh, warna biru. Ini huruf apa? Ketika dia belum berharokat, namanya huruf apa? Ada yang tahu? Namanya adalah huruf waw.
Keren. Kita tulis di sini ya. Namanya adalah huruf waw, bukan huruf wa. Tidak ada huruf hijaiyah yang namanya huruf wa. Namanya huruf waw. Bagaimana cara melafalkan huruf waw, teman-teman sekalian? Cara melafalkan huruf waw itu harus dibaca, saya sering sebut dengan mm. Apa itu mm? Nih, ya, kita lihat. Huruf waw sekarang ya. Huruf waw itu punya makhraj. Setiap huruf hijaiyah punya makhraj. Makhraj itu apa? Makhraj itu artinya tempat keluar. Di mana tempat keluar dari huruf waw? Nah, kita lihat huruf waw dilafalkan dari namanya asyafatain. Asyafatain ini adalah kedua bibir. Tapi kedua bibir untuk huruf waw diapain? Nah, posisinya maju seperti mengucapkan huruf u. Artinya apa? Artinya dia dibaca monyong, muncung, mencucu. Ya. Contohnya bukan cuman hanya sekedar dibaca wa, wi, wu, tapi wa, wi, wu. Muncungkan mulutnya wa, wi, wu. Beres. Ya, jangan sampai setengah-setengah. Tapi jangan lebay juga. Wa, wi, wu. Nah, enggak gitu juga, biasa aja. Wa, wi, wu, normal-normal saja. Ya. Oke, lanjut. Jadi dibaca pastikan dia mau muncung. Lanjutkan lagi. Nah, sekarang wawunya berharokat apa? Tinggal dilihat huruf wawunya dibaca dengan vokal a kah? Dengan vokal i kah? Dengan vokal u kah? Nah, lihat harokatnya. Harokatnya harokat baris atas, Bang. Harokat baris atas namanya harokat fathah. Harokat fathah itu dasarnya harus dibaca dengan vokal a, i atau u, teman-teman sekalian. Harus dibaca dengan vokal a, dengan vokal i, dengan vokal u. Dengan vokal a ya. Nah, maka huruf wawunya kita baca menjadi wa, ya. Dibaca menjadi wa. Ngikutin si harokat fathahnya. Udah gampang ya. Nah, maka monyongkan dulu, baru masuk ke vokal a-nya. Wa. Jangan lupa kalau ada harokat fathah, vokal a itu tandanya harus dibaca dengan karakter pelafalan yang tipis. Maka tolong diingat-ingat, tipiskan pelafalannya, bukan hanya asal wa. Tipisnya nggak dapet. Wa nggak dapet tipisnya. Wa, tipiskan pelafalannya. Ya. Nafkhatu, nafkhatun wa. Nah, muncungkan mulutnya. Oke. Sip. Jelas sampai sini? Muncungkan mulutnya, buka mulutnya, sedikit senyum. Wa, tipiskan. Wa. Ya, kita sering analogikan kalau dia tipis vokal a tuh, tipiskan dengan cara buka mulut sedikit senyum. Wa, 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 bukan wa, ya, wa. Tapi senyumnya nggak usah lebay juga. Nanti khawatir jadi miring vokal e. We, a'udzu billah, le, bukan le, la. Ya, gitu. Oke, sip. Lanjut lagi. Ya, kalau ada komen-komen yang tidak terbaca, mohon maaf ya, saya nggak selamanya lihat kolom komentar soalnya. Lanjut. Nah, sekarang sudah wawunya sudah dipahami. Disambung dengan kalimat sebelumnya. Kalau kita lihat di sana ada pertemuan antara dhammah tain dengan wawu. Nafkhatun bertemu dengan tunwa, bertemu dengan wawu. Kita ingat-ingat lagi, kita flashback lagi, kita panggil lagi. Nih. Nah, kita tandai dengan warna hijau. Nah, jadi enak belajarnya pelan-pelan. Huruf dulu kenal. Baru pertemuan di antara kedua huruf tersebut. Ya. Oke. Nah, sekarang ada ta marbutoh yang berharokat dhammatain dibaca dengan nafkhatun, berjumpa dengan waw berharokat fathah dibaca wa, nafkhatun wa. Dibacanya betul gitu nggak? Betul kalau nggak pakai hukum tajwid. Nafkhatun wa. Udah cukup. Tapi itu udah udah tepat belum? Belum sepenuhnya tepat. Kenapa? Karena pertemuan antara dhammah tain bertemu dengan huruf waw itu ada konsekuensi hukum hukum apa? Hukum tajwid. Ya. Oke, ada konsekuensi hukum tajwid. Apa hukum tajwidnya? Nah, gitu ya. Kita bahas hukum tajwid di sini. Kita tulis di atasnya aja ya. Saya tulis pakai tinta warna hitam biar kelihatan. Operator boleh dibantu? Hukum tajwidnya adalah idgham bigunah. Bahkan saya baru belajar atau saya belum ngerti idgham bigunah. Istilah-istilah idgham bigunah. Iya, ini kita membahas. Kalau kita belajar hukum tajwid, kan tadi yang kita bahas huruf-huruf. Ya, hurufnya udah nih. Ya, sekarang ada hukum tajwid di sini nih. Nah, kalau belajar hukum tajwid biasakan belajar kerangkanya, kerangka belajarnya dimulai dari keadaan. Apa itu keadaan idgham bigunah? Kita lihat rumusnya di buku saya, di buku metode seru
seru hijaiyah. Kenapa disebut seru hijaiyah? Karena seseru itu belajar huruf hijaiyah. Nih, biasakan kalau belajar hukum tajwid, belajar mengenal dari keadaannya dulu. Apa itu idgham bigunah? Idgham bigunah, lihat ada kolom 1 plus kolom 2. Di kolom 1 ada nun sukun atau tanwin. Jadi nun sukun atau tanwin, nun sukun atau huruf yang berharokat an, in, un, itu kolom pertama. Kolom kedua hurufnya ya, nun, mim, waw, sering disingkat yanmu atau yauman. Ya. Nah, sekarang pertemuan antara si kolom 1 dan kolom 2 jadilah idgham bigunah. Nun sukun atau huruf yang berharokat an, in, un bertegur sapa plus dengan antara huruf ya, nun, mim, waw, salah satu di antaranya, itulah idgham bigunah. Ya, bukunya belum. Bukunya kita cetak insya Allah pertengahan bulan ini. Ini lagi generate QR code-nya, lagi di flashing dulu ke ini nih. Tuh, nanti kan ada QR code-nya. Jadi nanti buku kita itu teman-teman sekalian ya, izin. Nih, lagi kita persiapkan buku kita itu nanti yang lamanya itu generate QR code-nya teman-teman. Nih, sebentar ya. Bentar. Nih, ya, sebentar nih kalau teman-teman pengen lihat. Nanti itu ada video animasinya, ada video belajarnya seperti ini. Ya. Nih, seperti ini. Tuh, kelihatan? Ada video belajarnya di atas ketika huruf berharokat, bersukun, bertasydid, dan ada pelafalan animasi makhraj beserta dengan pelafalan makhrajnya. Belinya di mana? Di TikTok, tapi belum ada karena belum cetak. Cetaknya kapan? Cetaknya pertengahan Syawal ini. Makanya teman-teman doain ya. Oke? Doanya doa yang serius tapi ya. Oke? Sip, bismillah. Nah, kembali lagi. Tadi sampai mana kita? Idgham bigunah. Ini ya idgham bigunah ya. Oke, ini idgham bigunah. Ya, nah sekarang teman-teman sekalian kita cek bener nggak ini idgham bigunah, ditandai dengan warna magenta atau pink. Domatain bertemu dengan wow. Oke, kita cek di kolom pertama, cek ada nggak domatain, ada tidak domatain. Kalau ada tandai ramai-ramai, ada nggak bareng-bareng, ada bang, mana nih domatain. Oke, sip, terpenuhi di kolom pertama. Di kolom kedua ada nggak huruf waw? Huruf ya, huruf nun, huruf mim, huruf. Nah, waw ada. Berarti memenuhi syarat. Udah, itu idgham bigunah. Teman-teman nambah itu saja, itu udah jadi kebaikan. Walaupun belum bisa melafalkan, misalnya belum sempurna, nggak apa-apa. Kebaikan. Oke, lanjut. Sekarang, bagaimana cara bacanya idgham bigunah itu? Nah, kita pelajari bareng-bareng. Perhatikan. Nih, idgham artinya apa? Memasukkan atau meleburkan. Bi artinya dengan, ya. Gunnah artinya dengung. Ya, berarti leburkanlah dengan dengung. Apa yang harus dileburkan dengan dengung? Yang harus dileburkan dengan dengung adalah bunyi konsonan an. Bunyi konsonan an ini harus dileburkan dengan dengung. Dengan dengung. Dengan dengung. Gitu ya. Oke. Nah, kenapa bunyi konsonan an, Bang? Karena bunyi nun sukun adalah an, betul? Bunyi fathatain ujungnya an, domahtain ujungnya un, kasrohatain bunyinya in. Ya, toh, bunyi penghujungnya semua an. Oke, jelas ya? Jadi saya nggak pengen teman-teman baca Quran tuh ya dikejar, gimana baca Qurannya udah lancar belum? Ya lancar mah bisa cepat sebenarnya teman-teman. Cuman tepat atau enggaknya gitu loh. Perhatikan, gitu ya. Bukan hanya asal cepat, asal lancar. Ya, lancar nanti ngikutin. Ya. Nah, maka konsonan n ini dimasukkan ke dalam 4 huruf tadi. Ya. Nah, sekarang kita bahas satu-satu yang dimaksud dengan lebur itu. Kita mulai yang dimaksud dengan lebur itu gini. Bunyi an di sini itu udah nggak dibaca an lagi, tapi dileburkan ke huruf wawunya. Maka ketika kita baca itu bukan lagi nafkhatun wa, tapi kita baca nafkhatun. Unnya udah masuk ke au, kan lebur. Nafkhatun. Nah, lebur itu yang disebut dengan idgham. Tapi jangan sampai berhenti di idgham saja. Banyak orang melafalkan idgham bigunah, cuman idghamnya doang yang diperhatikan. Sedangkan ini idghamnya bigunah. Bi tadi apa? Dengan. Gunah artinya apa? Dengung. Leburkanlah dengan dengung. Apa itu dengung? Dengung itu apa? Dengung itu adalah suara-suara yang masuk ke dalam rongga hidung atau pangkal hidung, sehingga mengakibatkan menghasilkan suara yang sengau. Oke. Nah, banyak orang melafalkan idgham bigunah tuh begini.
Nafkhatu wahidatun. Nafkhatu. Itu memang sudah idgham, tapi bigunahnya nggak ada. Gimana cara membuktikannya? Ketika lebur, teman-teman tutup hidung teman-teman. Kalau suaranya tidak berubah sama sekali ketika hidungnya ditutup, maka itu idgham bigunah yang tidak bigunah. Contoh, nafkhatu. Dipencet gak berubah sama sekali, berarti nggak ada suara yang masuk ke sini, karena nggak berpengaruh. Harusnya ada. Itu baru idgham saja berarti. Bang, kalau melafalkannya begitu itu salah. Tapi bukan salah besar. Bukan, tidak merusak makna ayat. Ya. Oke. Ya, tapi tidak sempurna tetap. Maka masukkan ke hidung ketika an yang masuk ke au, masukkan masuk hidung. Nafkhatu. Suaranya berpengaruh, dia berubah. Itulah idgham bigunah. Faham? Jelas sampai sini? Bisa diikuti atau tidak? Yang bisa boleh ramai-ramai, boleh komen bisa. BISA drop di kolom komentar. Ya. Biar saya bisa lihat keaktifan teman-teman. Paham atau tidak? Bisa, ya. Nah, di sini yang malas ngetik ada yang kami sematkan bisa di sini, klik bisanya drop di kolom komentar. Ya. Bisa. Allah ya. Sip. Nah, itu idgham bigunah. Jadi jangan cuman idghamnya doang. Nafkhatu. Nih, coba kita tebak-tebakan terakhir sebelum ini mau adzan zuhur nih. Nih, kita perlihatkan di contoh-contoh yang ada di buku saya. Oke, teman-teman. Quran surah Al-Insan ayat ke-31. Ya. Quran surah Al-Insan ayat ke-31. Mana bacaan idgham bigunah yang lebih tepat? Dua-duanya sudah tepat, tapi mana yang lebih tepat? Ada dua jawaban. Yang satu atau yang dua? Jawaban yang satu. May yasha'u. Jawaban satu. May yasha'u. Jawaban kedua. May yasha'u. May yasha'u. Yang satu atau yang dua? Ramaikan, aktif di kolom komentar. Bismillah, jawab. Satu atau dua? Kita lihat di kolom komentar ya. Kita lihat jawaban paling banyak yang tersematkan apa nih? Satu. Apakah betul satu? Apakah betul satu? Apakah betul satu? Jawabannya adalah satu. Betul. Ya. Yang kedua keliru teman-teman. Masih ada yang jawab dua banyak ya. Yang dua kurang tepat. Kurang sempurna. Kenapa? Karena nggak masuk hidung dia. May cek, coba teman-teman cek. May ini nggak masuk hidung, nggak ada sengaunya dia. Sedangkan idgham bigunah harus ada sengaunya. May yang satu may yasha'u. Faham? Jelas? Nah, gitu teman-teman. Jadi di live kita itu huruf kita bahas dulu paling awal. Hukum tajwid kita sempurnakan. Ya. Huruf nggak boleh dilewat. Gitu. Oke? Tapi hukum tajwid kita maksimalkan. Lanjut lagi teman-teman sedikit lagi ya. Maka berarti betul ya ini adalah idgham bigunah. Nah, baru Bang buat yang pemula yang baru mualaf gimana? Nah, lihat di sini. Latinnya. Jadi ini bukan buku tajwid ini. Ini Al-Qur'an yang kita pakai, tapi ada fitur belajar bedah tajwidnya. Box belajar bedah tajwid. Nih, di Latinnya dikasih tanda warna pink karena tadi idgham bigunah di sini kita tandai dengan warna pink. Nah, ditulislah ya, Latinnya menyesuaikan kaidah tajwid dari cara baca tajwidnya. Nafkhatu wahidatun. Sama ya? Ini ditulis dua pakai warna pink, artinya tahan 2 harokat. Ketika didengungkan harus ditahan 2 harokat. Nafkhatu wahidatun. Makanya ditulis 2 harokat. Di sini pakai warna pink. Bang, tapi kalau misalnya kita lupa gimana? Iya kan di sini ada penjelasannya. Tuh, kita cek sama nggak sama kayak buku saya tadi. Hukum tajwidnya idgham bigunah. Rumusnya pertemuan nun sukun atau tanwin dengan salah satu dari 4 huruf ini. Wawu, nun, mim, ya. Sama nggak dengan buku saya? Cek. Masya Allah. Cek. Kita cek di sini. Sama nggak? Nun sukun atau tanwin berjumpa dengan ya, nun, mim, wawu. Sama nggak?
Ya, ya, nun, mim, waw sama. Ya, dibacanya gimana? Dengan meleburkan bunyi konsonan an disertai dengung yang dibaca tahan 2 harokat. Sama atau tidak penjelasannya? Ya, dikasih tanda warna pink idgham bigunahnya. Cara bacanya gimana? Dibaca dengung 2 harokat diidghamkan. Ya, tuh, tinggal dipraktekkan, dimudahkan dengan Latin buat yang baru belajar. Ya. Lah, terus Bang, kenapa ada tanda kode-kode begini segala? IG ini maksudnya apa? Idgham bigunah. Ya, de itu artinya dengung, dengungkan selama 2 harokat, ya. Idghamnya ini adalah IG adalah idgham. Ya, dileburkan, dengungkan 2 harokat ditandai dengan warna pink. Nih warna pink. Kenapa harus pakai kode-kode tajwid? Karena setelah teman-teman di setiap pojok kanan halaman Al-Quran ini bedah tajwid, ya, dibikin kode-kode begini biar apa? Biar ada bekal ketika teman-teman hataman. Masih banyak hukum tajwid yang lain. Contoh ini sama nih, perhatikan, ya. Nih, fayauma idzin waqa'ati, sama kodenya, tinggal dipraktekkan. Teman-teman paham secara cepat, tapi teman-teman juga paham secara konsep pelan-pelan. Bukan cuman asal cepat. Allahu Akbar. Dan ini masih banyak, setiap halaman pojok kanan halamannya 5 baris awal ada 1 kalimat yang diambil dari baris ini, dibedah di sampingnya. Setiap halaman pojok kanan itu dibahas 5 baris awal. Ya, Bang, tapi kan tadi belajar huruf, ada nggak belajar hurufnya? Teman-teman, ini Al-Qurannya fitur kita sendiri tuh. Makhraj huruf ta, dari huruf awal sampai ke huruf ya, semuanya ada makhrajnya dijelaskan. Gambarnya ada, penjelasannya ada. Bang, tapi sifat-sifatnya ini apa? Ini apa? Sifat-sifatnya kita simpan juga di sini. Bang, tapi kesalahan bacanya ada juga nggak? Ini apa? Ini apa? Kesalahan bacanya, latihan baca per huruf, praktek baca dalam ayat. Nggak ada alasan teman-teman nggak belajar. Bang, tapi yang nafasnya pendek gimana? Yang nafasnya pendek, nih, yang nafasnya pendek, perhatikan. Di sini sudah ada tanda panah-panah teman-teman buat berhenti nggak asal. Yang darurat berhenti di garis warna merah, tapi harus mengulang. Allahu Akbar. Ya, oke. Nah, yang pengen sambil dengan murotal, perhalamannya sudah ada murotalnya. Ya, yang pengen sambil hataman sudah ada bekal tadi apa? Tajwid multikodenya. Dikasih kartu panduan juga. Ada yang mau atau tidak? Sok, yang mau. Ini Al-Qurannya bentuknya bentuk Al-Quran asli. Fiturnya fitur kita sendiri yang kita ajukan ke pihak penerbit tuh. Tuh, totalnya ini ada berapa? Ada 1510 praktek bedah tajwid. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lalu apalagi? Ya, pembahasan hurufnya Masya Allah. Ya, Allahu Akbar. Belum lagi apa? Dapat free 5 Quran digital. Qurannya Quran belajar plus dengan kamus Arabnya. Allahu Akbar. Ya, ada yang mau? Ada yang mau? Ada yang mau nggak? Bang, ini kekecilan. Ini kekecilan, Bang. Nih. Nih. Yang mau biar terdeteksi sama TikTok, sambil tap-tap layar biar dapat subsidi diskon 50%. Komen sambil tap-tap layar juga. MAU. Komen MAU. Mau. Jangan dipanjang-panjangkan. Kita cek harus berapa banyak kita siapkan. Ya. Bentar. 26, 32, 30, 40 belum. 47. Saya sediakan 50 aja ya. 50 nggak pakai lama ya. 50 nggak pakai lama ya. 50 ini 60 nggak 50. Karena kita kasih diskon 50% untuk teman-teman yang sudah komen mau, tap-tap layar sebanyak mungkin, kita kasih diskon 50%. Kita kasih bonus apa? Kartu petunjuk, tasbih digital, buku zikir pagi petang. Ini untuk ukuran sedang, ukuran besar kita tambah lagi. Buku sifat sholat Nabi dan doa Muslim Junior. Oke, buat anak-anaknya. Siap. Kita baca dulu ayatnya belum? Enak aja. Ya, belum selesai. Baca dulu. Yuk, baca. Baca. Nafkhatun wahidatun. Nafkhatun wahidatun. Nafkhatun wahidatun. Sadaqallahul azim.